Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sebelum kita lanjutkan renungan pagi kita, saya dan segenap kru dan tim Diakonia Pelayanan Renungan Harian Kristen, saudara rohani, mengucapkan selamat merayakan hari Natal bagi saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga hari Natal ini menjadi pengingat untuk kita, berbuat yang baik untuk sesama dan benar. Mari kita pergi merayakan di gereja masing-masing. Mari kita sambut kelahiran Sang Mesias. Mari kita mulai renungan pagi kita. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Engkau, hai Betlehem Efrata, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Janji Kelahiran Kristus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Bill Crowder. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada bulan November tahun 1962, John W. Mauchly, seorang ahli fisika, berkata, tak ada alasan bagi anak laki-laki dan perempuan pada umumnya untuk tidak menguasai cara menggunakan komputer. Pada masa itu, prediksi Mauchly terdengar mencengangkan, tetapi apa yang diucapkannya itu akhirnya terbukti akurat. Pada masa sekarang,
menggunakan komputer atau ponsel menjadi salah satu keterampilan yang dapat dipelajari seorang anak sejak dini. Seperti prediksi Mauchly yang akurat, ada banyak prediksi yang jauh lebih penting yang sudah menjadi kenyataan, yakni nubuat-nubuat dalam kitab suci tentang kedatangan Kristus. Sebagai contoh, Mika 5 ayat 1 menyatakan, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, Allah mengutus Yesus, yang lahir di kota Betlehem yang kecil sebagai tanda bahwa dia berasal dari keturunan Raja Daudem." Alkitab yang dengan tepat memprediksi kedatangan pertama Yesus juga menjanjikan kedatangannya untuk kedua kali. Tuhan Yesus berjanji kepada para murid-Nya yang pertama bahwa Dia akan kembali untuk mereka. Natal kali ini, saat kita merenungkan penggenapan yang akurat dari berbagai nubuat di seputar kelahiran Yesus, marilah kita juga mengingat janji kedatangannya kembali, dan mengizinkan Dia mempersiapkan kita untuk saat yang indah kelak ketika kita bertemu muka dengannya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, penyembahan seperti apa yang akan Anda berikan kepada Allah saat merenungkan kebenaran dari nubuat kelahiran Kristus. Bagaimana janji kedatangannya kembali untuk kita mempengaruhi beragam keputusan hidup yang Anda ambil? Hal ini patut kamu ketahui. Catatan kelahiran Yesus dalam Lukas 2 ayat 1-7 sudah dinubuatkan di Mika 5 ayat 1. Selain nubuatan itu, Perjanjian Lama juga mengandung banyak nubuatan lain tentang kelahiran dan kehidupannya. Di Yesaya 7 ayat 14, kita membaca, "Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Lebih dari itu, Kristus akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan membawa penyembuhan yang ajaib. Juga di dalam kitab Yesaya, kita membaca tentang tujuan dan penderitaan Yesus. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nabi Zaharia menubuatkan peristiwa pada Minggu Palem, bahwa sang raja, yang lemah lembut, akan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Kemudian lagi dalam kitab Zaharia, pengkhianatan Yudas dinubuatkan. Pada akhirnya, kerajaan Kristus akan berdiri selama-lamanya. Di manakah Yesus lahir? Alkitab menceritakan kisah kelahiran Yesus Kristus dalam kitab Matius. Pada masa kehamilan Maria, Kaisar Agustus menerbitkan sebuah dekret, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini berarti bahwa setiap orang yang berada di wilayah Romawi harus kembali ke kota asalnya dan dihitung dalam sensus. Yusuf tinggal di Nazaret pada waktu itu, tetapi ia harus pergi ke selatan, ke wilayah Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, Yusuf membawa tunangannya, Maria, supaya dihitung sebagai anggota keluarganya. Oleh karena itu, pasangan muda itu berada di kota kecil Betlehem pada waktu kelahiran Yesus. Lokasi ini sejalan dengan nubuat Mika, yang menyatakan bahwa Kristus akan dilahirkan di Betlehem. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata,
Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Karena begitu banyak orang yang kembali ke Betlehem dalam rangka sensus, kota kecil itu menjadi padat. Tidak tersedia tempat bagi Maria dan Yusuf di tempat penginapan, sehingga mereka terpaksa berlindung di satu-satunya tempat yang tersedia, kandang ternak. Meskipun Alkitab tidak menyebut adanya binatang pada peristiwa kelahiran Kristus, Lukas menyebut bahwa bayi Yesus diletakkan dalam palungan dan palungan sendiri menyiratkan kehadiran binatang. Menurut pengertian tradisi, rumah penginapan yang disebut dalam Lukas 2 ayat 7 ditafsirkan sebagai semacam hotel. Dan tempat di mana Maria dan Yusuf akhirnya berlindung merupakan kandang yang tidak jauh dari tempat itu. Akan tetapi, kita tidak tahu pasti apakah itu kasusnya, karena istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai rumah penginapan juga dapat diterjemahkan sebagai kamar tamu. Terjemahan ini memberi gambaran sebuah tempat tinggal pribadi yang dipenuhi oleh tamu, serta tempat terpisah yang dipakai sebagai kandang bagi hewan peliharaan keluarga itu. Kadang hewan ternak ditempatkan di lantai dasar sebuah rumah, terpisah dari tempat tinggal manusia. Jadi, ketika Lukas menulis, tidak ada tempat bagi mereka di Kataluma, mungkin yang dapat ia maksud adalah bahwa tidak ada tempat tersedia di tingkat atas, yang sudah dipenuhi oleh keluarga atau tamu. Penemuan arkeolog juga mengungkap bahwa terkadang bagian depan rumah hanya dipisahkan oleh satu dinding dari bagian belakang rumah, di mana hewan ternak di kandang. Kedua jenis denah ini menyiratkan kandang hewan yang terhubung pada tempat tinggal. Apapun keadaannya, ada sebuah palungan di tempat di mana Kristus dilahirkan, dan itu yang digunakan sebagai tempat tidur Yesus, sebagaimana direkam dalam Lukas 2 ayat 7. Ada sebuah teori di mana tempat perlindungan di mana Yesus dilahirkan berlokasi di bagian utara Bethlehem yang dijuluki Migdol Eder. Tempat ini adalah menara dengan sebuah ruangan di bawahnya, yang digunakan oleh para gembala pada musim melahirkan domba supaya anak domba yang baru lahir, dan kelak akan digunakan sebagai hewan kurban di Bait Yerusalem, dapat dilindungi. Nabi Mika, yang menubuatkan Bethlehem sebagai tempat kelahiran Sang Mesias, juga mengutip Migdol Eder, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Teori ini menjelaskan mengapa, ketika para malaikat memberi tanda bahwa bayi akan dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, para gembala langsung tahu di mana mereka harus mencarinya, dan adalah tepat bagi Sang Mesias dilahirkan di tempat yang sama di mana para domba yang akan dikurbankan juga lahir. Baik lokasi sebenarnya kelahiran Yesus adalah kandang ternak di dalam rumah, kandang terpisah, atau menara yang dipakai untuk melindungi anak domba, Alkitab sudah menjelaskan bahwa Yesus Kristus, Sang Anak Allah, dilahirkan dalam kondisi sederhana di kota Bethlehem. Bagaimana seharusnya orang Kristen memandang kekayaan? Pandangan Kristen mengenai kekayaan harus bersumber dari Alkitab. Berkali-kali disebutkan dalam Perjanjian Lama bahwa Allah memberi kekayaan kepada umat-Nya. Salomo dijanjikan kekayaan dan menjadi orang yang paling kaya dari semua raja di bumi.
Daud mengatakan dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 12, "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya." Abraham, Yakub, Yusuf, Raja Yosafat, dan banyak tokoh lainnya diberkati oleh Allah dengan kekayaan. Namun, orang-orang Yahudi memang bangsa yang dipilih Allah untuk dianugerahi janji-janji dan berkat duniawi. Mereka diberikan tanah dan semua kekayaan yang ada di dalamnya. Sebaliknya, dalam Perjanjian Baru, ada standar yang berbeda. Gereja tidak pernah diberikan tanah atau janji kekayaan. Surat Efesus 1 ayat 3 mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Yesus Kristus berfirman di Injil Matius 13 ayat 22 tentang benih firman Allah yang jatuh di tengah semak duri dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini adalah referensi pertama terkait kekayaan duniawi dalam Perjanjian Baru. Jelas, ini bukan sesuatu yang positif. Di Injil Markus 10 ayat 23, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Bukan berarti tidak mungkin karena semuanya mungkin bagi Allah. Namun itu akan menjadi sesuatu yang dinyatakan sukar. Di Injil Lukas 16 ayat 13, Yesus menyinggung soal mamon. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Sekali lagi, Yesus menggambarkan kekayaan sebagai sesuatu yang berpengaruh negatif terhadap spiritualitas seseorang, termasuk salah satu hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Di surat Roma 2 ayat 4, Allah berbicara tentang harta sejati yang Dia bawa kepada umat manusia. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini adalah kekayaan yang memberikan seseorang hidup yang kekal. Sekali lagi, hal ini diungkapkan di surat Roma 9 ayat 23-24, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Juga di dalam surat Efesus 1 ayat 7 berkata, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Memahami Allah yang bersedia memberikan pengampunan, Paulus memuji Allah di surat Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Penekanan di Perjanjian Baru adalah mengenai kekayaan Allah di dalam kita. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Allah benar-benar ingin menunjukkan kekayaannya kepada kita di surga.
dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kekayaan yang Allah inginkan untuk kita, aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ayat terpenting bagi orang percaya dalam perjanjian baru terkait kekayaan adalah Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Pernyataan ini ditulis oleh Paulus karena orang Filipi mengirim persembahan korban untuk memenuhi segala kebutuhannya. Di surat 1 Timotius 6 ayat 17, Paulus memberikan peringatan kepada orang kaya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tertentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Surat Yakobus 5 ayat 1-3 memperingatkan soal kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sepantasnya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Topik mengenai kekayaan terakhir kalinya disinggung di surat Wahyu 18 ayat 16b, yang berbicara tentang kehancuran besar Babel. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Israel diberikan janji-janji dan berkat duniawi sebagai umat pilihan Allah di muka bumi ini. Allah memberikan banyak ilustrasi, contoh, dan kebenaran melalui mereka. Banyak orang hanya menginginkan berkat mereka, tapi tidak pernah menyadari kutukan yang menimpa mereka. Allah telah menyatakan sebuah pelayanan yang lebih agung melalui Yesus Kristus. Tetapi sekarang Ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Allah tidak mengutuk atau menyalahkan siapapun karena memiliki kekayaan. Kekayaan bisa diperoleh dari berbagai sumber, tetapi Dia memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh mencari kekayaan ketimbang mencari Allah. Juga mereka yang mempercayai kekayaan lebih daripada Allah. Keinginan terbesarnya adalah agar kita menetapkan hati pada hal-hal yang di atas, bukannya pada hal-hal yang ada di bumi ini. Hal ini mungkin terdengar begitu ideal dan sulit untuk dilakukan. Tetapi Paulus menulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rahasia untuk bisa melakukan ini, menerima Kristus sebagai juru selamat dan mengizinkan Roh Kudus untuk menyelaraskan pikiran dan hati kita dengan hati dan pikirannya. Menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Selamat Hari Raya Natal bagi kita semua. Hari ini kita merayakan hari lahir Tuhan Yesus di kota Bethlehem. Kelahiran Yesus membawa sukacita besar bagi para malaikat, gembala, orang Majus dan kita semua pengikutnya. Pada ibadah dan perayaan Natal ini kita akan diterangi tema,
menyambut kedatangan dalam kekudusan. Tema ini hendak menegaskan bahwa dalam rangka memperingati hari kelahiran Yesus di Betlehem, kita harus hidup kudus. Menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan menjadi hal yang penting pada perayaan Natal tahun ini. Menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan telah diberikan keluarga Yusuf dan Maria sebuah teladan bagi kita. Ada beberapa catatan kehidupan Yusuf dan Maria menyambut kedatangan Yesus dalam kekudusan, yakni: pertama, Yusuf tidak meninggalkan Maria sendirian. Sensus kependudukan yang dilakukan Kaisar Agustus bertujuan mengokohkan kekuasaannya dan sekaligus menarik pajak dari rakyat. Maria dan Yusuf berangkat dari kota Nazaret di Galilea menuju ke kota Betlehem, yang jaraknya 120 km. Mereka melakukan perjalanan yang tidak mudah sebab Maria dalam keadaan hamil tua. Maria dan Yusuf menerima kepercayaan dari Allah untuk menjadi satu keluarga kudus yang bertanggung jawab merealisasikan janji Allah bagi manusia. Keduanya menjaga kekudusan selama masa pertunangan dan Tuhan berkehendak agar melalui mereka maka kasih Allah bagi dunia dinyatakan. Kelahiran Yesus sudah diberitahukan malaikat Tuhan kepada Maria. Yesus yang lahir itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Raja atas bangsa-bangsa dan kerajaannya akan tegak selama-lamanya. Maria menerima ketetapan Allah dengan kerendahan hati bahwa dirinya adalah hamba Allah. Kedua, Yusuf dan Maria melaksanakan tugas mereka dengan ketaatan. Perjalanan ke kota Betlehem mereka jalani dalam ketaatan baik kepada Allah yang menyatukan mereka maupun kepada pemerintah yang berkuasa. Keduanya dengan tulus menerima tanggung jawab iman dengan keyakinan pada pertolongan Allah. Mereka sama sekali tidak khawatir tentang bagaimana mereka mempersiapkan kelahiran Yesus dan masa depannya. Alkitab berkata tentang tidak adanya tempat di penginapan. Ruang yang tersisa adalah ruang bawah, tempat di mana hewan beristirahat. Pastinya bukan tempat cocok bagi kelahiran Juru Selamat. Maria dan Yusuf menjalani semuanya dengan sukacita hingga bayi Yesus lahir lalu dibalut lampin dan dibaringkan di palungan. Kita percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup ini. Karya keselamatan Allah digenapi dengan melibatkan Maria dan Yusuf yang hidupnya kudus dan rendah hati. Mereka tidak meminta perlindungan istimewa atas kepercayaan dan penugasan yang Allah berikan. Sekalipun persoalan datang, mereka dapat mengatasinya. Ketiga, mereka menjalaninya dengan penuh semangat kebersamaan. Sebenarnya, perjalanan itu juga dilakukan oleh banyak orang. Namun dengan kondisi Maria yang sedang hamil tua, perjalanan tersebut sangat berisiko. Mereka melakukannya karena taat pada pemerintah yang memerintahkan sensus. Demikian pula, kita harus taat pada pemerintah. Misalnya, mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Keempat, Yusuf dan Maria semangat saling menerima. Setibanya di Betlehem, mereka tidak mendapatkan tempat yang mereka harapkan. Bukankah ini juga sering terjadi pada kita? Ada harapan yang sudah lama kita perjuangkan, tetapi pada akhirnya kandas. Namun marilah kita teladani Yusuf dan Maria yang tetap bersemangat pada saat itu. Mereka juga semakin kompak, sehati, dan saling melengkapi. Ada kerelaan berkorban yang mereka tunjukkan. Kelima, Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Walaupun hanya tersedia palungan,
Mereka tidak bertanya dan menawar kepada Tuhan, tetapi mereka menerima semua keadaan sebagai pemberlakuan kehendak Tuhan. Inilah yang harus kita pelajari juga dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang datang silih berganti dan terus bertambah. Belajarlah untuk menerimanya sebagai kehendak Tuhan. Belajar dari perikop khotbah Natal ini, maka ada beberapa pelajaran yang hendak kita pelajari, yakni: pertama, kelahiran Yesus adalah fakta sejarah bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ketika Kekaisaran Roma diperintah oleh Kaisar Agustus. Ini berarti bahwa kelahiran Yesus adalah sebuah berita yang benar-benar terjadi, bukan berita mitos, bukan rekaan, bukan rekayasa apalagi berita bohong. Sekali lagi kelahiran Yesus adalah fakta sejarah yang tak dapat dibantah oleh siapapun. Dengan demikian sebagai orang Kristen kita tidak boleh ragu menyambut kelahiran Yesus ke dalam dunia. Kedua, kelahiran Yesus membuktikan bahwa nubuatan para nabi adalah ya dan amin sekalipun berabad-abad lamanya adalah sebuah berita sorgawi yang dirancangkan dan dijanjikan Tuhan. Bahkan berita para malaikat kepada Yusuf dan Maria membuktikan kesetiaan Tuhan pada janjinya. Ia berkenan memakai Yusuf dan Maria menjadi sarana perwujudan penyelamatan manusia yang dikasihinya. Ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Ia adalah Allah pencipta, pemilik, pemelihara dan penyelamat manusia sesuai dengan rencana dan anugerahnya. Hal ini semakin mengokohkan iman kita, bahwa tidak ada Allah lain yang menyelamatkan manusia selain Dia dalam Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia. Mari kita puji Dia dan sambut anugerah selamat-Nya bagi kita. Ketiga, Yusuf dan Maria menyambut kelahiran Yesus dalam kesetiaan kepada Allah dan dalam kesetiaan cinta kasih sebagai pasangan hidup yang saling mengasihi, saling menjaga dan menguatkan, tidak mempermalukan apalagi saling menyakiti satu sama lain. Inilah yang mereka lakukan sekalipun berhadapan dengan berbagai perasan atas kehamilan yang terjadi atas kehendak Tuhan. Harus berhadapan dengan apa kata orang, harus menempuh perjalanan jauh dan harus menerima kenyataan bahwa Maria harus melahirkan bukan di tempat penginapan dan harus meletakkan bayi Yesus ke dalam palungan atau tempat makanan hewan. Kesetiaan kepada Tuhan dan kesetiaan dalam hidup berkeluarga seperti inilah yang harus mewarnai hidup orang percaya dalam menyambut dan merayakan Natal Yesus Kristus. Jangan justru sebaliknya karena berbagai kesibukan menyambut Natal kesetiaan kepada Tuhan dan kesetiaan cinta kasih dalam keluarga mengendur sehingga terjadi mabuk-mabukan, judi, seks bebas bahkan tidak beribadah lagi karena berbagai kesibukan memenuhi semua kebutuhan yang bersifat lahiriah. Keempat, kesederhanaan dalam menyambut kelahiran Yesus yang disimbolkan dengan lampin dan palungan tidak akan mengurangi cinta kasih dan maksud penyelamatan Allah bagi manusia yang dikasihinya karena yang utama adalah bagaimana hidup yang menerima, taat dan setia terhadap maksud penyelamatan Tuhan. Hal ini mengingatkan kita supaya kesederhanaan dalam menyambut dan merayakan kelahiran Yesus Kristus janganlah membuat kita berkecil hati karena derajat kemuliaan manusia yang dikasihi Allah tidaklah terletak pada kelimpahan materi, tapi pada kelimpahan ketaatan dan cinta kasih kepada Allah dan sesama manusia. Renungkan, pertama, Natal adalah peristiwa di mana seorang perempuan, Maria melahirkan seorang anak yang diberi nama Yesus.
Ia melahirkannya dalam segala kesederhanaan bahwa di bawah standar kepatutan persalinan. Tetapi Yesus dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Kain lampin membuat seorang bayi berada dalam kehangatan dan membuat bayi itu terasa terlindung. Memang, bukan di rumah yang layak tetapi di kandang yang pengap. Bunda Maria dapat menatap dengan kepala tegak dan mata bersinar lembut. Ia melihat ibu-ibu lain yang melahirkan bahkan tidak jarang harus mati demi keselamatan bayinya. Yesus merepresentasikan juga nasib jutaan anak yang lahir dan dibesarkan tanpa banyak jaminan kesejahteraan anak. Kedua, Natal adalah kisah manusia-manusia yang paling lemah menghadapi kenyataan kehidupan dunia yang keras. Mereka harus berjalan jauh karena sebuah dekret kaisar. Tetapi lihat, bukankah Yesus yang lahir di sana? Bukanlah keselamatan dinyatakan dari janji pemeliharaan Allah bagi semua manusia? Dari kandang yang hina Yesus beranjak menjadi juru selamat manusia. Ia bukan raja seperti penguasa lainnya, ia raja dalam kerajaan Allah yang sangat berbeda dengan kerajaan dunia. Telah lahir bagimu juru selamat, selamat hari raya Natal bagi kita semua. Hari ini kita merayakan hari lahir Tuhan Yesus di kota Betlehem. Kelahiran Yesus membawa sukacita besar bagi para malaikat, gembala, orang Majus dan kita semua pengikutnya. Pada ibadah dan perayaan Natal ini kita akan diterangi tema, telah lahir bagimu juru selamat. Tema ini hendak menegaskan bahwa juru selamat dunia dan manusia telah lahir di kota Betlehem. Menarik untuk kita simak bahwa kelahiran Yesus ribuan tahun yang lalu bukanlah berita usang dan berita lama. Karena kesaksian kitab suci mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah hari ini. Penulis Injil Lukas mencatat dalam Injilnya bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Artinya, malaikat Tuhan tidak bicara soal kemarin atau besok. Konteksnya adalah hari ini. Juru selamat lahir hari ini. Timbul pertanyaan kita sekarang, mengapa hari ini? Pertama, agar peristiwa kelahiran Yesus itu bukanlah melulu hanya peristiwa masa lalu, melainkan peristiwa kekinian. Yesus tidak hanya lahir ke dalam kehidupan kita hanya pada masa lalu, melainkan Yesus pun hari ini datang di dalam kehidupan kita. Kedua, peristiwa kelahiran Yesus itu begitu penting sekali kita rayakan setiap hari. Ibadah Natal bisa saja kita rayakan hanya pada bulan Desember saja. Tetapi kehidupan bersama Yesus tidak hanya dirayakan pada bulan Desember saja. Kehidupan dan perayaan Natal itu haruslah setiap hari kita rayakan. Karena hari ini, Yesus lahir di hati, pikiran, perkataan, dan pola tindak kita masing-masing. Ketiga, peristiwa kelahiran Yesus tidak bisa terjebak pada peristiwa kemarin. Pemahaman bahwa Yesus hanya lahir kemarin akan membuat kuasanya berhenti pada masa lalu. Padahal, walau Yesus terlahir ribuan tahun yang lampau, tetapi pemikiran, nasihat, firman-Nya tetap hidup dan berkuasa hari ini. Jika kita berpikir bahwa Yesus hanya terlahir kemarin dan berkuasa kemarin, maka kita akan mengalami kekecewaan dan tidak bisa maju-maju. Manusia akan gagal move on ke level berikutnya. Dengan kelahiran Yesus itu kita pahami hari ini, maka kita akan bisa bergerak maju meninggalkan masa lalu dan akan menyongsong masa depan bersama Yesus.
Berita gembira atau kabar baik itu menjadi momentum penting dalam kehidupan para gembala, dan tentunya berita gembira atau kabar baik itu menjadi pengharapan bagi seluruh bangsa atau umat manusia di muka bumi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Pertanyaan lain yang muncul dalam pikiran kita adalah bagi siapakah Yesus itu lahir? Penulis Lukas menulis, "Hari ini telah lahir bagimu." Kata "bagimu" ini harus kita pahami lebih mendalam. Pertama, kata "bagimu" itu menunjuk kepada orang-orang yang mengalami langsung peristiwa itu, yaitu 1. Para gembala. Jadi, Yesus lahir untuk para gembala yang saat itu sedang melakukan tugas mereka, yaitu menjaga kawanan domba. Para gembala membutuhkan juru selamat, sehingga Yesus lahir bagi mereka. 2. Yusuf dan Maria. Walaupun mereka berdua adalah orang tua dari Yesus, namun sesungguhnya Yesus lahir untuk mereka juga karena Yusuf dan Maria membutuhkan Yesus dalam hidup mereka. Kedua, bagimu itu menunjuk kepada orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan peristiwa itu. Orang-orang yang jauh dari peristiwa kelahiran Kristus. Siapa sajakah itu? Orang-orang dalam masa Perjanjian Lama. Yesus lahir untuk bangsa Yahudi yang sudah ada sebelum Yesus lahir. Mereka yang sudah meninggal karena beragam sebab, untuk merekalah juga Yesus lahir karena mereka juga membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Orang-orang Yahudi sebagai generasi penerus, Yesus lahir untuk bangsa Yahudi karena Yesus merupakan keturunan Daud. Seluruh bangsa, Yesus lahir bagi seluruh bangsa, artinya sesungguhnya semua bangsa membutuhkan Yesus. Itulah sebabnya Yesus sebelum ia naik ke sorga dia memberi perintah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 4. Bagi manusia berdosa, menurut catatan dalam Alkitab menegaskan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Jadi, tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini yang tidak membutuhkan Yesus. Dengan demikian, Yesus lahir bagi semua orang karena semua orang membutuhkan juru selamat. Kelahiran Yesus ini penuh dengan makna karena Yesus adalah juru selamat. Kata "juru selamat" artinya Yesuslah yang menyelamatkan kita secara sempurna dari segala dosa dan konsekuensinya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, jadi Yesus menyelamatkan kita dari a. hukuman dosa, b. kusa dosa, c. perbuatan dosa. Yesus adalah Tuhan. Dialah yang berkuasa di sorga dan bumi dan di bawah bumi. Penulis Injil Matius menulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dengan demikian, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan berotoritas penuh atas segala sesuatu, baik yang di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Kristus artinya yang diurapi. Kata Kristus dalam bahasa Ibrani, Mesiah atau Mesias, dan dalam bahasa Yunani, Kristos, yang artinya diurapi untuk melakukan tugas penyelamatan umat manusia. Inilah tugas khusus yang diemban oleh Yesus. Karena itu, marilah kita merayakan kelahiran Yesus di pikiran, perkataan, dan perbuatan kita setiap hari.
Firman telah menjadi manusia. Hari ini kita merayakan hari lahir Tuhan Yesus di kota Betlehem. Kelahiran Yesus membawa sukacita besar bagi para malaikat, gembala, orang Majus dan kita semua pengikutnya. Pada ibadah dan perayaan Natal ini kita akan diterangi tema, Firman telah menjadi manusia, Firman telah menjadi manusia. Peristiwa Allah menjadi manusia itu disebut juga dengan inkarnasi, artinya penjelmaan Allah di dalam diri manusia. Hal ini terlihat dalam peristiwa Natal. Natal arti katanya adalah kelahiran dari bahasa Portugis. Karena kata Natal adalah kelahiran, sehingga orang bisa salah memahami merayakan Natal. Kelahiran Kristus itu sama dengan merayakan perayaan ulang tahun manusia, yaitu bertambahnya usia kita. Sehingga ada yang menghitung umur Tuhan Yesus dan mengucapkan Happy Birthday Tuhan Yesus. Ini salah pengertian dan menyesatkan. Yesus kekal adanya. Dia sudah ada sebelum penciptaan. Kita merayakan Natal bukan karena umur Yesus bertambah lagi, tapi suatu ungkapan syukur bahwa Allah telah bersedia menjadi manusia, tinggal di antara kita, dekat kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kita merayakan Natal bukan untuk pesta pora, makan dan minum, karena Yesus ulang tahun. Tetapi Natal adalah ungkapan syukur karena Bapa telah mengirimkan anaknya yang tunggal lahir melalui rahim perawan Maria, disalibkan mati untuk menebus dosa kita. Karena dosa kitalah Yesus lahir ke dunia. Namun justru ada orang-orang Kristen tertentu yang merayakan Natal sebagai kesempatan untuk bermabuk-mabukan, pesta pora. Namun yang paling penting dalam menghayati makna kelahiran Yesus Kristus tidak mereka lakukan, yaitu bertobat dari perbuatan dosa, bahkan lebih parah lagi tidak mau menyembah Yesus sebagai Tuhan Allah. Orang Kristen tapi tidak mengenal Kristus. Kalau tidak mengenal Kristus, bagaimana bisa menyembah Kristus sebagai siapa Dia sejatinya? Jadikan momentum perayaan Natal sebagai kesempatan untuk membagikan berita Injil bagi orang lain. Saudara-saudara kita yang belum percaya, sekurang-kurangnya orang-orang yang belum percaya itu tahu bahwa Allah telah menjadi manusia melalui Yesus Kristus, lahir ke dunia melalui rahim perawan Maria, disalibkan mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita akan mencari tahu dan memahami makna Natal itu sendiri. Sebelum kita menguraikan apa arti firman itu menjadi manusia, mari kita melihat arti firman itu sendiri. Bahasa Yunani untuk firman adalah logos yang berarti word. Kata itu berarti perkataan, pikiran, konsep, dan ungkapan. Pada dasarnya, kata ini mengacu kepada suatu komunikasi yang unik. Yohanes menyatakan bahwa ketika Allah mengkomunikasikan dirinya sendiri kepada manusia, Ia melakukan ini dalam tubuh manusia melalui logos. Yohanes mengumumkan bahwa dari permulaan logos itu sudah ada. Ia tidak lain adalah Allah itu sendiri. Bukan hanya membawa firman itu, namun bersamanya di dalam pribadinya sendiri, hidup dan keberadaannya sendiri. Akhirnya logos itu adalah Allah yang kekal. Tidak pernah ada waktu di mana logos itu tidak sepenuhnya Allah. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari tema Natal hari ini, yakni: pertama, Allah menjadi manusia. Allah ada dari dirinya sendiri.
artinya ia memiliki dasar bagi eksistensinya dalam dirinya sendiri. Yohanes dalam pimpinan Roh Kudus menuliskan, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah." Jadi, Allah menjadi manusia berarti Allah masuk dalam kronologi dan hal menjelaskan mengenai Allah membatasi dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Dalam bahasa Yunani menjadi adalah ginomai yang berarti to become. Kata ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan dirinya menjadi manusia. Dalam Filipi 2 ayat 6-7 menyatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan kronologi. Tetapi dia sendiri masuk ke dalam kronologi dengan menjadi manusia. Allah menjadi manusia adalah peristiwa yang unik dan satu-satunya di dalam dunia. Saint Stephen Tong mengatakan dalam khotbahnya pada dengan topik Immanuel, bahwa ada 4 metode penciptaan, antara lain. Pertama, tanpa manusia yakni laki-laki dan perempuan Allah menciptakan Adam manusia pertama. Kedua, tanpa perempuan, hanya laki-laki Allah menciptakan manusia dengan tulang rusuk milik laki-laki. Ketiga, Allah menciptakan manusia melalui manusia, laki-laki dan perempuan itu kita semua. Dan yang keempat, Allah meminjam rahim perempuan yaitu Maria untuk mengandung dan kemudian melahirkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Menjadi manusia, kata manusia dalam teks Yohanes 1 ayat 14 diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang berarti flesh atau daging. Maksud kata ini adalah bahwa pribadi kedua Tritunggal mengambil rupa manusia bagi dirinya sendiri. Tetapi, ia tak memiliki kemanusiaan sampai kelahiran, karena Tuhan menjadi manusia. Meskipun demikian, kemanusiaannya adalah tanpa dosa. Waktu menjadi manusia, keilahiannya tidak ditanggalkan atau berkurang, atau mengkerut, dan dia tidak berhenti melaksanakan fungsi keilahiannya yang ada padanya sebelumnya. Dengan demikian, inkarnasi atau menjadi manusia itu bukanlah pengurangan dari keilahian, melainkan penerimaan kemanusiaan. Bukan bahwa anak Allah menyusup mendiami jasad manusia, seperti roh di kemudian hari berbuat demikian. Dia bukan membajui dirinya dalam tubuh manusia, dengan merampas tempat dari tubuh itu dan mendiaminya. Akhirnya, Allah menjadi manusia berarti Allah dalam kedaulatannya membatasi diri untuk tujuannya yang mulia. Kedua, menjadi manusia adalah pengorbanan. Menjadi manusia adalah suatu pengorbanan. Pengorbanan sebenarnya bermula tidak dari salib. Salib adalah puncak atau klimaks dari kasih Allah itu. Tetapi permulaannya adalah Allah dalam kedaulatannya rela mengosongkan dirinya untuk datang ke dunia dengan cara mengosongkan diri, yaitu dengan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dalam inkarnasi sebagai Kristus, dia lahir di kandang binatang, diasuh oleh Maria dan Yusuf seperti seorang yang tidak bisa berbuat apa-apa dan harus mati di atas kayu salib. Pengorbanan ini dapat dikelompokkan dengan beberapa hal, antara lain meninggalkan kemuliaan. Meninggalkan kemuliaannya berarti
Dengan inisiatifnya merelakan diasuh atau dipelihara bahkan dilindungi oleh manusia yang adalah ciptaannya sendiri, yakni Maria dan Yusuf. Tindakan yang demikian adalah pengorbanan, karena dengan tujuannya harus turun sampai kepada suatu level yang rendah, yakni sama dengan manusia berdosa. Sama seperti orang berdosa dalam pengertian dia juga mengalami kelelahan, naluri untuk makan tetapi tidak berbuat dosa. Menjadi rupa seorang hamba atau pengosongan, padahal dia adalah pencipta. Pernyataan pengosongan diri Kristus atau kenosis telah dibicarakan di sepanjang sejarah gereja. Riri menyatakan bahwa hal kenosis adalah suatu nasihat untuk merendahkan diri, menuruti teladan Kristus yang telah meninggalkan kemuliaan untuk menderita di kayu salib. Tidak seorang pun memaksa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan akhirnya mati di kayu salib selaku penanggung dosa. Menjadi rupa seorang hamba nyata dalam pribadi Tuhan Yesus saat membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki orang pada waktu itu adalah tugas seorang budak, tetapi Tuhan Yesus melakukannya. Hal ini tidak pernah terjadi, dan hanya Kristuslah yang melakukannya, dan itulah moralitas yang paling tinggi dan juga sekaligus menunjukkan sesuatu yang melampaui rasio manusia, karena Kristus melakukan sesuatu yang tidak normal atau tidak sesuatu dengan biasanya. Membatasi dirinya dan menjadi manusia sehingga turut merasakan apa yang dirasakan manusia. Yang tidak terbatas menjadi terbatas, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang transenden menjadi imanen, yang jauh menjadi dekat, yang melampaui pencapaian pikiran manusia menjadi dapat dilihat. Firman itu telah menjadi manusia. Ia menjadi apa yang sebelumnya bukan. Ia tidak kehilangan esensinya sebagai Allah, namun ia menjadi manusia. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa alasan Allah menjadi manusia? Pertama, karena inisiatif Allah. Inisiatif Allah artinya keputusan Allah. Dalam pertimbangan Allah, yang tidak dipengaruhi oleh apapun baik itu pribadi maupun keadaan. Keputusan Allah tidak dapat diselami dengan pikiran manusia yang terbatas yang penuh dengan dosa. Segala keputusan Allah dilakukan dengan tujuan untuk mempermuliakan namanya dan juga untuk kebaikan manusia. Jalan Tuhan tidak sama dengan jalan manusia. Itulah yang tertulis dalam kitab Yesaya bahwa, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini tidak berarti Allah menjadi manusia karena manusia telah berdosa. Walaupun itulah yang difirmannya, yakni ia datang untuk orang berdosa, bukan orang benar, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa semua yang dilakukanlah adalah karena kasih. Dengan demikian, Allah menjadi manusia adalah inisiatifnya, yakni karena kasih-Nya kepada manusia yang begitu besar sehingga Tuhan Yesus menjadi perantara manusia dengannya. Allah tidak dipengaruhi oleh keberadaan manusia yang berdosa, melainkan oleh dirinya sendiri, yakni mencari yang berdosa. Manusia menjadi istimewa bukan karena manusia, tetapi karena Tuhan berinisiatif. Kedua, hendak mendamaikan manusia dengan Allah. Mendamaikan manusia dengan Allah sebenarnya secara implisit termuat dalam Kejadian 3 ayat 15, yakni keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala ular dengan tumitnya.
Ini adalah janji yang pertama kali tentang penebusan, yakni manusia akan diperdamaikan dengan Allah pada waktunya, bukan dengan binatang melainkan manusia sempurna. Adam kedua yaitu anak Allah yang tunggal yang dikenal dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ada 4 perikop tentang perdamaikan yang harus dipikirkan secara khusus, yaitu Roma 5 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 18, Efesus 2 ayat 11, dan Kolose 1 ayat 20. Dalam bahasa Yunani dipakai istilah katalaso, artinya exchange, atau penukaran, yakni Yesus Kristus menggantikan tempat manusia untuk dihukum di atas kayu salib. Gagasan pendamaian mencakup arti bahwa dua pihak sekarang telah didamaikan, tadinya berlawanan, dan sekarang perlawanan mereka sudah terhapus. Menurut Allah, kitab orang berdosa adalah seteru Allah. Jadi, jalan mengatasi permusuhan ialah menyingkirkan penyebab timbulnya permusuhan itu. Dalam keadaan tertentu pihak yang bersalah boleh minta maaf, boleh membayar utangnya, boleh mengembalikan apa yang ia curi, tapi jalan pendamaian senantiasa bersifat menyingkirkan perseteruan manusia dengan Allah. Dengan cara demikian ia menyingkirkan perseteruan manusia dengan Allah, ia membuka jalan bagi manusia untuk kembali mendekati Tuhan. Inilah pendamaian itu. Kekudusan Allah menuntut adanya tembok pemisah antara Allah dan manusia. Tetapi karena Allah mau menjadi manusia sehingga manusia mengalami pendamaian dengan Allah dalam penebusan yang dilakukan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan terakhir adalah apakah dampak Allah menjadi manusia? Pertama, Allah meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Dalam PL para imam adalah perantara antara umat dan Allahnya yang berkuasa. Fungsi utamanya adalah membawakan korban-korban, dengan tugas tambahan mengajarkan hukum Taurat. Tetapi, peristiwa tabut Allah yang terbelah pada saat Yesus Kristus menghembuskan nafas dan menyatakan bahwa sudah selesai sebagai simbol bahwa antara manusia dengan Allah sudah diperdamaikan. Akses untuk datang kepada Allah tidak harus melalui manusia, dengan segala korban bakaran, tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian pengorbanan Kristus, siapa saja dapat datang kepada Allah harus melalui imam. Jadi, tidak benar jika seorang menjadikan dirinya seolah-olah Allah dan beranggapan bahwa dia benar dan orang yang datang kepadanya itulah yang berkenan di hadapan Allah. Kedua, Allah meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dengan manusia. Di dalam Kristus tidak ada lagi diskriminasi karena semua di hadapan Allah setara adanya. Hal dimungkinkan karena Allah itu esa, atau satu baik yang memiliki status social level high, tinggi, middle, menengah, dan level low, rendah, semua memiliki Tuhan yang sama. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa ingatlah, bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Selaras dengan itu yang sama juga dinyatakan kepada jemaat di Filipi bahwa, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, maka diskriminasi seharusnya tidak ada karena Kristus telah mendamaikan manusia dengan Allah dan dampak secara langsungnya seharusnya menjadikan hubungan manusia dan manusia harus harmonis. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan pada perayaan Natal satu ini?
Pertama, Allah menjadi manusia adalah keajaiban dalam sejarah yang terjadi hanya satu kali oleh pribadi yang ajaib pula, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah menjadi manusia adalah kehendaknya atau inisiatifnya, bukan sebagai pengaruh dari pribadi manapun atau keadaan apapun. Allah menjadi manusia adalah suatu wujud pengorbanan yang nyata dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dalam karyanya sejak kelahiran sampai kematiannya, Allah menjadi manusia adalah cara Allah melalui Tuhan Yesus untuk meruntuhkan tembok pemisah antara Allah dengan manusia dan manusia dengan manusia. Kedua, marilah kita meneladani Allah yang rela menghampakan diri karena kasih-Nya. Marilah di hari Natal ini kita memaknai arti Natal ini kita sehingga hubungan antara kita dengan Allah semakin harmonis yang terwujud dalam kehidupan pribadi, keluarga dan gereja bahkan bangsa. Marilah kita mengeluarkan uang tidak untuk hal yang sia-sia, melainkan untuk pekerjaan Tuhan yang memproklamasikan bahwa Allah telah memperdamaikan manusia dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Marilah kita membangun hubungan yang harmonis antara sesama dengan menghapus segala bentuk-bentuk diskriminasi di keluarga, gereja dan bangsa. Karena itu, sambutlah firman yang telah menjadi manusia itu di dalam hidup kita, keluarga, dan gereja kita agar Dia yang memimpin setiap langkah dan kehidupan kita. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa terkasih, aku sangat bersyukur atas kelahiran Yesus serta karyanya yang membebaskan dan menebusku. Terima kasih atas kepastian bahwa Dia akan datang kembali untukku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.
Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.